Allah sebagai tujuan hidupnya, Rasulullah sebagai teladannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Amelia Damayanti dengan NIM Afian 119. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, akidah atau iman bagi seseorang merupakan fondasi kehidupan. Dari pancaran iman, maka seseorang akan berperilaku terpuji. Pertanyaan yang A, jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Nah, jadi pengertian akidah secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata aqada, yaqidu, aqidan, aqidatan, yang berarti simpulan, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Nah, relevansi antara arti kata aqidah dan aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah suatu perkara yang dibenarkan oleh hati, terpatrik kuat ke dalam lubuk jiwa yang tumbuh dari suatu sumber yang jelas, memaksa manusia mempercayai suatu ketentuan yang telah dijelaskan oleh dalil dan tidak dapat digoncangkan dengan apapun. Nah, hal itu dapat menimbulkan rasa tentram dan tenang serta keyakinan dalam hati. Kepercayaan dan keyakinan itu nantinya akan menjadi landasan dan pegangan dalam melakukan aktivitas yang lain, sehingga dalam melaksanakan aktivitas tidak bertentangan dengan kepercayaan dan keyakinannya. Lalu pertanyaan yang B, yaitu jelaskan prinsip-prinsip akidah disertai dalil Al-Quran atau hadis. Nah, jadi di sini prinsip dasar akidah Islam yaitu yang pertama adanya pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Maha Esa, beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya. Lalu yang kedua adalah pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah untuk menuntun umatnya. Nah, keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah sangat penting. Kenapa? Karena kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh rasul utusan Allah tersebut berupa kitab suci. Nah, keyakinan kebenaran kitab suci menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu prinsip yang ketiga yaitu kepercayaan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberi kesadaran bahwa kehidupan dunia adalah bukan akhir dari segalanya. Setiap orang pasti mati dan dibangkitkan lalu dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Lalu prinsip yang keempat yaitu keyakinan bahwa Allah adalah Maha Adil. Dan maka keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, nantinya kita akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapat balasan dari Allah. Lalu di sini ada dalil Al-Quran tentang prinsip akidah, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul athi'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Perkenalkan, nama saya Aprianti Jainahu, NIM 2022-1880-125. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2 tentang akidah dalam perspektif Muhammadiyah disebut akidah sahihah yang berorientasi pada salafus salih secara murni dan konsekuen. Apa yang dimaksud dengan akidah sahihah yang murni dan konsekuen? Akidah sahihah atau akidah yang benar yaitu akidah yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Inilah akidah yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu semua kabar yang datang dari Allah Ta'ala dan dari Nabi SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, seperti berita gaib tentang surga, neraka, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, siksa dan nikmat kubur, dan sebagainya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan syirik dan syirik modern dan bagaimana cara menanggulanginya? Syirik, apa itu syirik? Syirik adalah iktiqad atau perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan kepada Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Menurut Ibnu Manzur, kata syirik berasal dari kata syaraka yang bermakna bersekutu dua orang. Misalnya seseorang berkata asyraka billah, yang artinya bahwa dia sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya syirik modern. Contohnya seperti menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal
Dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana cara kita menanggulangi syirik tersebut? Pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah serta ajaran agama Allah, yaitu Islam. Kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah tentunya dalam setiap pekerjaan yang akan kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Dan keempat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir tentunya. Dan yang terakhir, kelima, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Nabila Setiawan dengan NIM akhir 122 dari kelompok 26 AIK. Di sini saya akan menjawab UAS AIK nomor 3 dan 4. Jawaban untuk nomor 3A yaitu pengertian ibadah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ibadah adalah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Lalu untuk jawaban nomor 3B yaitu manfaat ibadah dalam kehidupan saya. Yang pertama, saya bisa memperkuat keimanan saya dengan beribadah. Saya tidak kesulitan dalam mencari solusi jika ada masalah. Saya bisa menemukan tujuan hidup saya bisa menjadi lebih tenang, dan saya juga bisa mengontrol emosi dengan cukup baik. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 4. Yang pertama 4A. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menuturkan bahwa pelaksanaan salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Berdasarkan hadis yaitu Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam salat malam di bulan Ramadan dan tidak pula dalam salat lainnya lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1147 dan Muslim nomor 738. Selanjutnya nomor 4B. Sebenarnya dalam permasalahan jumlah rakaat salat tarawih tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah dengan 23 rakaat atau 11 rakaat. Namun, yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW, namun berdirinya agak lama. Dan boleh juga melakukan sholat tarawih dengan 23 rakaat dengan berdiri yang lebih ringan, sebagaimana banyak dipilih oleh mayoritas ulama. Oleh karena itu, tidak tepat jika sholat 23 rakaat dilakukan dengan kebut-kebutan. Terkadang bacaan Al-Fatihah pun dibaca dengan satu nafas. Bahkan terkadang juga sholat 23 rakaat itu dilakukan lebih cepat selesai daripada sholat 11 rakaat. Ini sungguh suatu kekeliruan. Seharusnya sholat tarawih dilakukan dengan penuh khusyuk dan tumanina, bukan dengan kebut-kebutan. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5 tentang syirik mempunyai derivasi atau turunan yang banyak sekali, misalnya takhayul dan kufarat. Jelaskan masing-masing. Soal A, jelaskan masing-masing disertai contoh. Jawabannya, menurut kamus bahasa, takhayul artinya sesuatu yang hanya ada dalam khayal belaka, atau bisa juga dibilang kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Contohnya seperti ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagai umat Islam di tanah air tentang bulan Syafar, yaitu dalam bulan tersebut bahwa adalah bulan naas, bulan yang penuh kesialan. Alasannya kata Safar itu berarti sejenis penyakit di dalam perut, berbentuk ulat besar yang dapat membunuh. Selanjutnya untuk kufarat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukan dengan perkara dusta atau semua cerita rekaan atau khayalan ajaran-ajaran, pantangan adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya seperti apa? Yaitu meyakini kuburan orang saleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus atau jin, meyakini bahwa meyakini sebuah tongkat juga dan juga keris, batu dan lain-lain, memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan dan sebagainya. Jelaskan bahayanya syirik bagi kehidupan manusia. Di sini bahayanya syirik bagi kehidupan manusia ada 4. Yang pertama, menghancurkan seluruh amal. Yang kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik,
maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelakunya diharamkan masuk surga. Dan yang terakhir, yang keempat, kekal di dalam neraka. Firman Allah, sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.